Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, cerita berasal dari pengalaman seorang buruh pabrik bernama Jaja. Seorang pria sederhana yang hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Namun, suatu malam di bulan Ramadan, ketika ia tidak memiliki apapun untuk sahur, seseorang datang menemaninya makan. Seorang gadis cantik, ramah, lembut, dan sangat perhatian. Jaja mengira gadis itu adalah anak pemilik kos yang pernah disebut-sebut tinggal di salah satu kamar. Namun, ada satu hal yang tidak pernah Jaja ketahui. Gadis yang menemaninya sahur malam itu sebenarnya sudah lama tidak hidup di dunia ini. Inilah kisahnya. Dari mereka yang pernah mengalaminya. Kosan tempat Jaja tinggal berada di sebuah gang kecil di belakang kawasan industri. Bangunannya sederhana, memanjang seperti barak pekerja, dengan deretan pintu kamar yang berjumlah sekitar 20. Dindingnya dicat hijau pucat yang mulai mengelupas. Lampu-lampu lorong sering redup, dan jika malam tiba, suasana tempat itu terasa sangat sunyi. Mayoritas penghuni kos adalah buruh pabrik. Mereka bekerja dengan sistem shift. Kadang ada yang berangkat saat orang lain pulang. Kadang ada yang tidur saat yang lain baru bangun. Jaja sendiri bekerja di pabrik plastik tidak jauh dari sana. Usianya sekitar 25 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya sederhana, tapi dia dikenal sebagai orang yang baik dan tidak pernah merepotkan orang lain. Hidup Jaja sangat sederhana. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, makan seadanya, lalu tidur. Begitulah hari-harinya. Namun, bulan itu adalah bulan Ramadan. Dan seperti biasa, hidup sebagai buruh pabrik tidak pernah mudah. Gaji Jaja kecil, seringkali habis sebelum tanggal gajian tiba. Hari itu adalah salah satu hari yang paling sulit bagi Jaja. Dompetnya benar-benar kosong. Beras di dalam kamar sudah habis, mie instan pun tinggal 1 bungkus yang sudah ia makan saat berbuka tadi. Ia duduk di lantai kamar kecilnya sambil memandangi kipas angin tua yang berputar pelan. Perutnya sudah mulai terasa lapar lagi. Ia melihat jam di ponselnya. Pukul 2 dini hari. Artinya sebentar lagi waktu sahur. Namun Jaja tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ia hanya menghela napas panjang. Ya sudah, paling sahur pakai air putih saja, gumamnya pelan. Ia lalu keluar kamar untuk mengambil air di dispenser yang berada di lorong kos. Lorong kos itu sangat sepi. Lampunya redup kekuningan. Angin malam masuk dari ujung gang, membuat tirai plastik di dapur kecil kos itu bergerak pelan. Jaja berjalan sambil menguap. Saat itulah, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan. "Mas, belum tidur?" Jaja langsung berhenti. Ia menoleh ke arah sumber suara. Di ujung lorong, berdiri seorang gadis. Gadis itu sangat cantik. Rambutnya panjang hitam terurai. Kulitnya putih bersih. Ia mengenakan kaos putih dan rok panjang sederhana. Wajahnya terlihat lembut. Ia tersenyum. Jaja sempat bingung. Ia merasa belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Iya, belum," jawab Jaja agak gugup. Gadis itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan. "Mas, belum sahur?" tanyanya. Jaja menggaruk kepala. Belum ada makanan juga." Gadis itu tertawa kecil. Tawanya sangat lembut. "Kalau begitu, sahur bareng aku saja."
Jaja terdiam beberapa detik. Ia agak heran. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Beberapa minggu lalu, ibu pemilik kos pernah berkata padanya, "Ibu juga punya anak gadis. Dia tinggal di salah satu kamar sini." Jaja menduga gadis ini adalah orang yang dimaksud. "Oh, Mbak, anaknya Bu Sari ya?" tanya Jaja. Gadis itu tersenyum lagi. "Iya, bisa dibilang begitu." Jawaban itu membuat Jaja merasa lebih tenang. "Mas Jaja kan?" kata gadis itu lagi. Jaja terkejut. "Kok Mbak tahu nama saya?" Jawabnya, "Sering lihat Mas pulang kerja." Entah kenapa suara gadis itu terasa menenangkan. Seolah mereka sudah saling mengenal lama. "Namanya siapa, Mbak?" tanya Jaja. Gadis itu terdiam sebentar, lalu menjawab pelan, "Aku Rani." Nama itu terdengar sederhana. Namun Jaja tidak tahu kenapa. Saat gadis itu menyebut namanya, angin di lorong kos itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Rani lalu berkata lagi, "Ayo Mas, sahur di kamar aku saja." Jaja ragu sebentar, tapi perutnya benar-benar lapar. Akhirnya ia mengangguk. "Ya sudah, kalau tidak merepotkan." Rani tersenyum, lalu berjalan lebih dulu menuju salah satu kamar di ujung lorong. Jaja mengikuti di belakangnya. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari. Sepanjang lorong itu, tidak ada satupun pintu kamar yang terbuka. Tidak ada suara penghuni lain. Dan anehnya, langkah kaki Rani tidak menimbulkan suara sama sekali. Lorong kosan itu terasa semakin sunyi ketika Jaja mengikuti langkah gadis bernama Rani. Lampu kuning yang tergantung di langit-langit lorong berkedip pelan, menciptakan bayangan panjang di dinding yang mulai kusam. Udara malam terasa dingin, tapi anehnya Jaja merasa nyaman berjalan di belakang gadis itu. Rani berjalan pelan menuju salah satu kamar di ujung lorong. Kamar yang paling jauh dari pintu masuk kos. Selama ini Jaja jarang sekali memperhatikan kamar itu. Bahkan ia tidak pernah melihat siapapun keluar masuk dari sana. Rani berhenti di depan pintu kayu berwarna coklat tua. Ia membuka pintu itu perlahan. "Masuk saja Mas," katanya sambil tersenyum. Jaja mengangguk pelan. Begitu masuk, Jaja sedikit terkejut. Kamar itu terlihat sangat rapi. Berbeda dengan kamar para penghuni kos lainnya yang biasanya sempit dan berantakan. Kamar ini terlihat bersih dan hangat. Ada sebuah tikar yang digelar di lantai. Sebuah meja kecil di sudut kamar. Dan lampu kecil yang memancarkan cahaya lembut. Aroma kamar itu juga sangat menyenangkan. Seperti aroma bunga melati yang sangat halus. "Silakan duduk." Jaja duduk di atas tikar. Ia masih sedikit canggung karena baru pertama kali bertemu gadis ini. "Mas kerja di pabrik plastik kan?" tanya Rani sambil duduk di sebelahnya. Jaja mengangguk. "Iya, shift malam kadang." Rani tersenyum kecil. "Pasti capek ya?" Jaja hanya tertawa pelan. Namanya juga cari makan. Suasana kamar terasa sangat tenang. Jaja merasa seperti sedang berbincang dengan teman lama, padahal mereka baru saja bertemu. Beberapa detik kemudian, Rani berdiri. "Tunggu sebentar ya Mas." Ia berjalan ke arah meja kecil di sudut kamar. Anehnya, Jaja tidak melihat kompor atau alat masak apapun di kamar itu. Namun ketika Rani kembali, ia sudah membawa 2 piring. Satu piring berisi nasi hangat. Satunya lagi berisi telur dadar dan sambal sederhana. Jaja langsung terkejut. "Loh, Mbak masak di mana?" Rani hanya tersenyum. "Sudah ada dari tadi." Jaja tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang ia tahu sekarang perutnya sangat lapar. Mereka pun mulai makan bersama. Aneh rasanya bagi Jaja.
Ia yang tadinya berpikir akan sahur hanya dengan air putih, sekarang justru makan makanan hangat dan ditemani gadis cantik. "Terima kasih banyak ya Mbak. Kalau tidak ada Mbak, saya mungkin sahur cuma minum air," kata Jaja tulus. Rani tersenyum lembut. "Tidak apa-apa." Lalu ia menatap Jaja dengan ekspresi lembut. "Mas Jaja orangnya baik?" Jaja sedikit bingung. "Kok Mbak tahu?" Rani tersenyum lagi. "Sering lihat Mas membantu orang di kos ini." Jaja mencoba mengingat-ingat. Ia memang sering membantu tetangga kos. Kadang memperbaiki keran air, kadang mengangkat galon. Hal-hal kecil saja. Namun ia tidak pernah merasa itu sesuatu yang istimewa. "Itu hal biasa saja," kata Jaja. Rani menggeleng pelan. Tidak semua orang mau melakukan itu. Suasana kembali hening beberapa saat. Mereka melanjutkan makan. Di luar kamar, suara angin malam terdengar pelan. Sesekali terdengar suara motor dari jalan utama yang cukup jauh. Jaja merasa sangat nyaman. Ada sesuatu dari sosok Rani yang membuat hatinya tenang. Seolah gadis itu membawa suasana damai ke dalam kamar kecil itu. Setelah selesai makan, Jaja membantu merapikan piring. Namun ia kembali merasa aneh. "Loh, piringnya taruh di mana?" Rani hanya tertawa kecil. "Nanti aku bereskan sendiri." Jaja akhirnya duduk kembali. Ia melihat jam di ponselnya. Sudah hampir waktu imsak. "Terima kasih banyak ya Mbak. Kalau tidak ada Mbak, saya mungkin sahur cuma minum air," kata Jaja tulus. Rani tersenyum lembut. "Mas Jaja tidak akan sendirian." Kalimat itu terdengar sederhana, namun entah kenapa terasa sangat dalam. Jaja mengangguk. Kemudian ia berdiri. "Kalau begitu saya kembali ke kamar dulu." Rani mengangguk pelan. "Iya, hati-hati." Saat Jaja sampai di pintu, Rani kembali berkata pelan, "Mas Jaja?" Jaja menoleh. "Iya." Rani tersenyum lagi. "Kalau suatu hari Mas butuh teman sahur, datang saja ke sini." Jaja menyahut, "Siap." Ia lalu keluar dari kamar itu. Lorong kos masih sunyi seperti sebelumnya. Namun kali ini Jaja merasa hatinya jauh lebih ringan. Ia berjalan kembali menuju kamarnya. Sesampainya di depan kamar, ia sempat menoleh ke arah ujung lorong. Pintu kamar Rani sudah tertutup. Lampu kecil di dalamnya terlihat redup dari celah bawah pintu. Jaja tidak tahu bahwa malam itu sebenarnya adalah awal dari sebuah rahasia yang sangat lama tersimpan di kosan itu. Rahasia tentang seorang gadis bernama Rani. Gadis yang selalu muncul menjelang sahur. Dan yang selama bertahun-tahun, diam-diam menjaga kosan itu, tanpa pernah meminta apapun. Hanya sesekali muncul untuk menemani seseorang yang sedang kesepian. Dan Jaja belum tahu satu hal. Keesokan harinya, ia akan mendengar sesuatu dari ibu pemilik kos. Sesuatu yang akan membuatnya terdiam lama. Tentang seorang gadis bernama Rani, yang seharusnya tidak lagi tinggal di kosan itu. Pagi itu Jaja bangun lebih siang dari biasanya. Semalam ia tidur dengan perasaan yang aneh. Bukan takut, bukan juga gelisah. Justru ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Pengalaman sahur bersama Rani masih terus terbayang di kepalanya. Ia masih ingat bagaimana gadis itu tersenyum lembut, bagaimana suaranya terdengar tenang, dan bagaimana makanan sederhana yang mereka makan terasa sangat nikmat. Bagi Jaja, malam itu terasa seperti sebuah kebetulan yang indah. Ia bangun, lalu bersiap berangkat kerja. Lorong kos sudah mulai ramai. Beberapa penghuni kos duduk di depan kamar masing-masing sambil minum kopi. Ada juga yang sedang bersiap berangkat kerja seperti dirinya. Jaja menyapa mereka seperti biasa. "Pagi Mas." "Pagi juga, Ja." Salah satu penghuni kos bernama Budi sedang duduk di bangku plastik sambil merokok.
Budi adalah buruh abrik juga, tapi bekerja di pabrik sepatu. "Jah, sahur pakai apa tadi?" tanya Budi. Jaja tersenyum kecil. "Lumayan, makan nasi sama telur." Budi terlihat heran. "Lah, katanya kemarin kamu lagi bokek." Jaja mengangguk. "Iya, tapi tadi sahur bareng." "Bareng siapa?" tanya Budi. Jaja menjawab santai. "Anaknya Bu Sari yang tinggal di kamar ujung." Budi yang sedang menghisap rokok tiba-tiba berhenti. Ia menatap Jaja dengan wajah bingung. "Kamar ujung?" "Iya," jawab Jaja. Beberapa penghuni kos lain yang mendengar percakapan itu ikut menoleh. "Yang ujung sana?" tanya Budi lagi sambil menunjuk lorong. Jaja mengangguk. "Iya, sama Mbak Rani." Suasana tiba-tiba menjadi agak aneh. Budi menurunkan rokoknya perlahan. "Jah, kamu bercanda kan?" Jaja mengerutkan dahi. "Bercanda apanya?" Budi saling pandang dengan penghuni kos lain. Lalu ia berkata pelan, "Jah, kamar ujung itu kosong." Jaja langsung tertawa. "Ah, kosong gimana? Tadi malam saya sahur di sana." Budi menggeleng. "Serius? Dari dulu juga kosong?" Jaja mulai merasa aneh. "Loh, tapi Bu Sari pernah bilang anaknya tinggal di sini." Budi menghela nafas pelan. "Iya, dulu." Kata "dulu" itu membuat Jaja terdiam sejenak. "Dulu gimana?" tanya Jaja. Namun Budi tidak langsung menjawab. Ia justru terlihat ragu. "Sudahlah, mungkin kamu salah kamar," kata Budi akhirnya. Namun jelas dari wajahnya ia tidak benar-benar percaya pada ucapannya sendiri. Jaja juga tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya menganggap mungkin Budi belum tahu bahwa Rani tinggal di sana. Jaja pun berangkat kerja seperti biasa. Namun sepanjang hari di pabrik, pikirannya beberapa kali kembali mengingat percakapan pagi tadi. Kamar itu kosong. Kata-kata Budi terus terngiang. Padahal jelas sekali semalam ia masuk ke kamar itu. Ia melihat tikar, meja kecil, lampu dan makan bersama Rani. Itu bukan mimpi. Sore hari Jaja pulang kerja lebih cepat dari biasanya karena sedang tidak lembur. Langit sudah mulai gelap. Lampu lorong kos kembali menyala redup seperti biasa. Saat Jaja melewati halaman depan kos, ia melihat Bu Sari sedang duduk di kursi plastik. Bu Sari adalah pemilik kos yang sudah cukup tua. Rambutnya mulai memutih, tapi ia dikenal sangat ramah kepada para penghuni kos. "Pulang kerja, Jah?" "Iya, Bu." Jaja berhenti sebentar. Ia teringat sesuatu. "Bu, saya mau tanya, apa itu? Anaknya Ibu yang tinggal di kos ini, namanya Rani kan?" Bu Sari yang tadi tersenyum tiba-tiba terlihat terdiam. Matanya menatap Jaja dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Iya, Rani." "Dia tinggal di kamar ujung ya, Bu?" tanya Jaja lagi. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia justru memandang ke arah lorong kos yang panjang itu. Lalu kembali menatap Jaja. "Memangnya kenapa kamu tanya?" Jaja menjawab santai. "Tadi malam saya sahur bareng dia." Kalimat itu membuat wajah Bu Sari langsung berubah. Ia terlihat sangat terkejut. "Sahur? Bareng Rani?" "Iya, Bu," jawab Jaja. Dia yang ngajak. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Angin sore berhembus pelan melewati halaman kos. Bu Sari akhirnya berkata pelan, "Ja, kamu yakin?" Jaja menatap dia bingung. "Kenapa, Bu?" Bu Sari tersenyum tipis. "Karena Rani itu anak yang sangat baik." Ia menoleh ke arah lorong kos, tepat ke arah kamar paling ujung. Kadang-kadang, ada beberapa penghuni kos yang pernah melihatnya. Biasanya menjelang sahur. Jaja terdiam. Rani tidak pernah mengganggu siapapun. Ia hanya suka berada di tempat ini. Angin malam kembali berhembus pelan. Lampu lorong berkedip sekali. Jaja menoleh sepintas ke arah kamar ujung. Pintu kamar itu terlihat tertutup seperti biasa.
Namun entah kenapa, untuk sesaat Jaja merasa seperti melihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela kamar itu. Seorang gadis dengan rambut panjang yang sedang tersenyum lembut ke arahnya. Dan anehnya, Jaja tidak merasa takut sedikit pun. Justru ada satu perasaan yang muncul di hatinya. Perasaan bahwa mungkin malam nanti ia tidak akan sahur sendirian lagi. Sejak percakapan dengan Bu Sari sore itu, pikiran Jaja tidak pernah benar-benar tenang. Namun anehnya, perasaan yang ia rasakan bukanlah ketakutan. Justru sebaliknya, ada rasa penasaran dan sedikit rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sepanjang malam saat bekerja di pabrik, bayangan wajah Rani terus muncul di kepalanya. Senyumnya yang lembut, caranya berbicara yang tenang, dan bagaimana ia dengan santai menemaninya sahur. Jika benar kata Bu Sari bahwa Rani sudah meninggal 5 tahun lalu siapa gadis yang semalam menemaninya makan? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, Jaja selalu teringat satu hal. Rani tidak pernah terlihat menakutkan. Tidak ada aura seram, tidak ada bau aneh, tidak ada hal-hal menyeramkan seperti cerita hantu yang sering didengar orang. Rani hanya terlihat seperti seorang gadis biasa, gadis yang ramah, gadis yang baik. Malam itu Jaja pulang kerja sekitar pukul 1 dini hari. Gang kecil menuju kosan sudah sangat sepi. Lampu jalan hanya beberapa yang menyala. Langkah kakinya terdengar jelas di antara rumah-rumah yang sudah tertidur. Sesampainya di kos, suasana lorong seperti biasa. Sunyi, lampu kuning redup menggantung di langit-langit. Jaja berjalan perlahan menuju kamarnya. Namun sebelum membuka pintu kamar, ia berhenti. Matanya menoleh ke ujung lorong, ke arah kamar yang kemarin ia datangi. Kamar Rani. Pintu kamar itu masih tertutup, sama seperti kemarin. Jaja berdiri beberapa detik. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Di dalam pikirannya muncul dua perasaan yang saling bertentangan. Satu sisi berkata bahwa ia seharusnya tidak mendekati kamar itu lagi. Namun sisi lain justru membuatnya ingin memastikan sesuatu. Akhirnya Jaja menarik nafas panjang, lalu berjalan perlahan menuju kamar di ujung lorong. Langkahnya terasa lebih pelan dari biasanya. Ketika ia sudah berdiri tepat di depan pintu kamar itu, tiba-tiba pintu tersebut terbuka perlahan. Jaja terkejut. Di balik pintu itu, Rani berdiri dengan senyum yang sama seperti malam sebelumnya. "Mas Jaja," sapa Rani lembut. Jaja membeku beberapa detik, namun bukan karena takut, melainkan karena perasaan aneh yang muncul di dadanya. Seolah ia sedang bertemu seseorang yang sudah sangat dikenalnya. "Mas datang lagi?" kata Rani. Jaja akhirnya tersenyum kecil. "Iya, saya lewat saja." Rani tertawa pelan. "Lewat sampai berhenti di depan pintu." Jaja sedikit malu. "Iya juga ya." Rani lalu membuka pintu lebih lebar. "Ayo masuk mas." Jaja masuk ke kamar itu sekali lagi. Suasana kamar masih sama seperti kemarin. Rapi, tenang, dan aroma melati yang sangat lembut. "Mas sudah sahur?" tanya Rani. Jaja mengeleng. "Belum." Rani kembali duduk di tikar. "Kalau begitu sahur bareng lagi." Jaja duduk di depannya. Kali ini ia memandang Rani sedikit lebih lama. Ia mencoba memastikan sesuatu. Namun wajah gadis itu tetap terlihat sangat normal, sangat manusiawi. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menyeramkan. Beberapa saat kemudian mereka kembali makan bersama, seperti malam sebelumnya. Nasi hangat, telur, dan sambal sederhana. "Mas Jaja," kata Rani tiba-tiba. "Ya, kalau suatu hari Mas tahu aku bukan seperti manusia lain." Jaja terdiam, namun hanya sebentar. Lalu ia tersenyum kecil. "Saya sudah tahu." Rani terkejut. "Sudah tahu?" Jaja mengangguk. Bu Sari cerita. Suasana kamar menjadi hening beberapa detik. Rani menunduk pelan. Ekspresinya berubah sedikit sedih. "Mas pasti takut sekarang." Jaja menggeleng perlahan.
Tidak. Rani menatapnya bingung. Kenapa? Jaja mengangkat bahu. Karena Mbak Rani baik. Jawaban sederhana itu membuat mata Rani sedikit berkaca. Sudah lama sekali mungkin tidak ada orang yang berbicara dengannya seperti itu. Mas orang pertama yang tidak takut, kata Rani pelan. Jaja tersenyum kecil. Mbak juga orang pertama yang ngajak saya sahur. Mereka berdua tertawa kecil. Suasana terasa hangat, seperti dua teman yang sedang ngobrol di tengah malam. Mas tahu, dulu aku sering sahur di kamar ini. Jaja mendengarkan. Waktu masih hidup, Rani mengangguk pelan. Iya, ia memandang sekeliling kamar. Kosan ini dulu sepi juga seperti sekarang. Saya sering membantu ibu mengurus tempat ini. Suara Rani terdengar sangat lembut, namun juga penuh kenangan. Masih ingat tidak pertama kali kita bertemu? Tanya Rani. Jaja berpikir sebentar. Semalam. Rani tersenyum. Iya, Mas terlihat sangat lapar. Jaja tertawa kecil. Memang lapar sekali. Dan Mas juga terlihat sangat kesepian. Lanjut Rani. Kalimat itu membuat Jaja sedikit terdiam. Ia tidak pernah berpikir seperti itu. Namun mungkin Rani benar. Sebagai perantau yang hidup sendirian, kadang rasa sepi memang datang tanpa disadari. Rani lalu berkata lagi, makanya aku muncul. Jaja menatapnya. Muncul. Rani mengangguk. Kadang aku bisa melihat orang-orang di kosan ini. Tidak semua bisa melihatku, tapi Mas bisa. Jaja menghela nafas pelan. Berarti saya beruntung. Rani tersenyum lagi. Mereka melanjutkan sahur dengan tenang. Di luar kamar, angin malam berhembus pelan melewati lorong. Namun di dalam kamar itu, suasana terasa hangat, seolah waktu berjalan lebih lambat. Beberapa menit kemudian, waktu sahur hampir habis. Jaja berdiri. Saya harus kembali ke kamar. Rani mengangguk. Namun sebelum Jaja keluar, Rani berkata pelan, Mas Jaja. Iya? Rani tersenyum lembut. Terima kasih sudah tidak takut padaku. Jaja menggeleng perlahan. Saya justru senang ada teman sahur. Rani terlihat sangat bahagia mendengar itu. Saat Jaja keluar dari kamar itu, ia sempat menoleh sekali lagi. Rani masih berdiri di depan pintu, melambaikan tangan kecil, seperti seseorang yang sedang mengantar teman pulang. Dan untuk pertama kali sejak tinggal di kosan itu, Jaja menyadari satu hal. Sahur di kosan panjang itu tidak pernah benar-benar sepi. Karena di ujung lorong, selalu ada seseorang yang menunggu. Seseorang yang tidak ingin mengganggu siapapun, namun tetap menjaga tempat itu dengan diam-diam. Seorang gadis bernama Rani. Hari-hari Ramadan terus berjalan. Sejak malam itu, Jaja tidak lagi ragu untuk melewati lorong kos menuju kamar paling ujung. Beberapa kali dalam seminggu, ia kembali bertemu Rani menjelang sahur. Setiap pertemuan selalu sama, tenang, hangat, dan sederhana. Mereka makan bersama di atas tikar kecil di kamar itu. Kadang hanya nasi dan telur, kadang hanya mie instan, kadang bahkan hanya teh hangat dan roti. Namun bagi Jaja, sahur-sahur itu terasa sangat berbeda. Karena ia tidak lagi sendirian. Ia mulai terbiasa berbincang dengan Rani tentang kehidupan di pabrik, tentang penghuni kos yang kadang lucu, tentang masa kecil Rani yang pernah tinggal di tempat itu. Rani juga sesekali bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana dulu ia sering membantu ibunya mengurus kosan itu, membersihkan lorong, menyiapkan air minum untuk penghuni, atau sekedar mengobrol dengan para perantau yang tinggal di sana. Dulu, tempat ini ramai sekali, kata Rani suatu malam sambil memandang lorong dari jendela kamar. Ramai bagaimana? Tanya Jaja. Banyak penghuni yang sering berkumpul di depan kamar. Kadang mereka makan bareng, kadang juga bercanda sampai larut malam. Jaja tersenyum kecil. Sekarang juga masih kadang begitu. Rani terlihat senang mendengarnya. Namun setiap kali mereka berbicara, Jaja juga mulai menyadari satu hal. Rani tidak pernah keluar dari kamar itu terlalu lama. Ia hanya berdiri di pintu atau jendela, seolah ada batas yang tidak bisa ia lewati. Suatu malam menjelang akhir Ramadan, Jaja kembali datang untuk sahur. Namun suasana terasa sedikit berbeda. Kamar itu terasa lebih sunyi dari biasanya.
Rani duduk di dekat jendela sambil memandang keluar. "Mas Jaja sudah datang," katanya pelan. Jaja duduk di tikar seperti biasa. Namun ia melihat wajah Rani sedikit berbeda malam itu. Lebih tenang, tapi juga sedikit sedih. "Kenapa, Mbak?" tanya Jaja. Rani tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Namun Jaja bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia katakan. Mereka tetap sahur bersama malam itu. Namun obrolan mereka tidak sebanyak biasanya. Beberapa kali Rani hanya memandang lorong kos yang sepi, seolah sedang mengingat sesuatu. Setelah selesai makan, Rani akhirnya berkata pelan, "Mas Jaja?" "Iya." "Ramadan hampir selesai." Jaja mengangguk. "Iya, tinggal beberapa hari lagi." Rani tersenyum lembut. "Mas pasti nanti pulang kampung." Jaja menggeleng. "Tidak, tahun ini tidak pulang." Rani terlihat sedikit lega, namun kemudian ia berkata lagi, "Mas, kalau suatu hari aku tidak muncul lagi, Mas jangan sedih ya." Kalimat itu membuat Jaja langsung menatapnya. "Maksudnya?" Rani menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara sangat lembut, "Kadang ada waktu di mana orang harus benar-benar pergi." Jaja merasakan sesuatu menekan dadanya. Ia tidak tahu kenapa, namun kata-kata itu terasa sangat berat. "Pergi kemana?" tanya Jaja. Rani tersenyum kecil. "Ke tempat yang seharusnya." Mereka terdiam cukup lama. Angin malam masuk dari jendela kamar, membawa udara dingin yang lembut. Beberapa saat kemudian, Jaja berkata pelan, "Kalau Mbak Rani pergi, nanti siapa yang nemeni saya sahur?" Rani tertawa kecil, namun kali ini tawanya terdengar sedikit bergetar. "Mas Jaja pasti bisa sahur sendiri." Jaja menggeleng. Tidak enak. Rani menatapnya dengan mata yang sangat hangat. "Terima kasih ya Mas." "Untuk apa?" "Karena Mas tidak pernah takut." Jaja tersenyum. "Saya kan sudah bilang, Mbak Rani baik." Rani memejamkan mata sebentar, seolah menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Waktu sahur hampir habis. Jaja berdiri seperti biasa. Namun sebelum keluar kamar, ia berhenti di depan pintu. "Besok sahur lagi ya," kata Jaja. Rani hanya tersenyum. "Kalau aku ada." Jaja tertawa kecil. "Pasti ada." Namun, ternyata malam itu adalah sahur terakhir mereka. Beberapa hari kemudian, Ramadan berakhir. Hari itu adalah malam takbiran. Suasana kosan menjadi cukup ramai. Beberapa penghuni berkumpul di depan sambil berbincang. Namun Jaja diam-diam berjalan ke ujung lorong. Ia berdiri di depan kamar Rani. Pintu kamar itu tertutup seperti biasa. "Mbak Rani?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu. Tok-tok. Tetap tidak ada suara. Jaja mencoba membuka pintu perlahan. Pintu itu terbuka. Namun kamar di dalamnya membuat Jaja terdiam. Tidak ada tikar, tidak ada meja kecil, tidak ada lampu. Kamar itu kosong, hanya dinding tua dan lantai semen yang dingin, seolah tidak pernah dihuni siapapun selama bertahun-tahun. Jaja berdiri lama di depan pintu itu. Hatinya terasa aneh, namun bukan kesedihan yang dalam. Justru ada rasa damai yang muncul perlahan, seolah ia tahu sesuatu. Beberapa langkah terdengar dari belakang. Bu Sari berdiri di ujung lorong. Ia memandang Jaja. "Kamu mencarinya ya?" tanya Bu Sari pelan. "Iya, Bu." Bu Sari berjalan mendekat, kemudian berkata dengan suara lembut, "Kadang Rani muncul kalau ada orang baik yang datang ke tempat ini." Jaja terdiam. Bu Sari menatap kamar kosong itu. Sejak dia meninggal, ibu selalu berharap dia bisa tenang. Dan mungkin setelah Ramadan ini, dia sudah tenang. Jaja memandang kamar itu sekali lagi. Ia tidak tahu pasti apakah kata-kata itu benar. Namun satu hal yang ia yakini, Rani pernah ada di sana, menemani sahur-sahur sederhana seorang buruh pabrik yang hampir tidak punya apa-apa. Jaja lalu menutup pintu kamar itu perlahan. Dan sebelum ia berjalan kembali ke kamarnya, ia sempat berbisik pelan, "Terima kasih ya, Mbak Rani."
Angin malam melewati lorong kos yang panjang, lampu kuning bergoyang pelan, dan entah kenapa, untuk sesaat, Jaja merasa seperti mendengar suara tawa lembut dari ujung lorong. Seperti seseorang yang sedang berpamitan, namun dengan bahagia. Kadang kita berpikir bahwa semua makhluk yang tidak terlihat pasti menakutkan. Namun, tidak semua yang datang dari dunia lain membawa ketakutan. Ada juga yang datang hanya untuk menemani. Ada yang hadir hanya untuk membantu. Seperti sosok Rani, gadis cantik penunggu kosan yang tidak pernah mengganggu siapapun. Ia hanya muncul di waktu yang sunyi, menemani seseorang yang sedang kesepian. Dan mungkin di suatu tempat yang sederhana seperti kosan kecil di ujung gang, masih ada sosok-sosok seperti Rani, yang memilih tetap tinggal bukan untuk menakuti manusia, tetapi untuk menjaga. Dan kisah ini adalah salah satu cerita dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.